Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Narsiri. Hari ini kita akan membahas terkait sasaran keselamatan pasien. Oke, kita mulai saja untuk materi kita pada video kali ini. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa sasaran keselamatan pasien itu jumlahnya ada 6 poin. Ya, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah identifikasi pasien dengan benar. Kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif. Di komunikasi yang efektif ini terbagi lagi oleh dua subbagian. Yang pertama adalah melaporkan hasil kritis tes diagnostik, kemudian proses komunikasi serah terima pasien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Nah, ada lagi subbagiannya nih. Ada proses untuk mengatur penggunaan elektrolit konsentrat dan dengan aman. Nah, kemudian yang keempat gimana? Nah, keempat ini ada memastikan operasi dengan lokasi yang benar, prosedur benar, pasiennya benar. Di situ akan kita bahas terkait proses time out dilakukan sesaat sebelum memulai operasi untuk memastikan benar lokasi atau sisi, benar prosedur, dan benar pasien. Kemudian yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu kita akan bahas pengurangan risiko pasien cedera karena jatuh. Baik ya, kita mulai yang pertama terkait identifikasi pasien dengan benar. Nah, identifikasi pasien dengan benar, di sini kalian bisa lihat apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang perawat pada khususnya. Yang pertama adalah melakukan identifikasi pasien. Bagaimana caranya? Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa cara untuk melakukan identifikasi pasien yang pertama itu menanyakan nama lengkap pasien dan tanggal lahir. Oke ya, menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian identifikasi dapat menggunakan nomor rekam medis. Nah, jadi pada saat melakukan identifikasi bisa menggunakan nomor RM-nya, nomor rekam medisnya. Apalagi yang sudah menggunakan sistem, apalagi yang sudah menggunakan sistem informasi di rumah sakit, tinggal cek di komputer dengan memasukkan nomor rekam medisnya seperti itu. Kemudian menggunakan komunikasi aktif dengan pertanyaan terbuka dalam mengidentifikasi pasien. Gitu ya, tanya dengan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka seperti apa ya? Pertanyaan terbuka itu misalnya apakah misalnya pertanyaan tertutup ya. Kalau pertanyaan tertutup jangan sering gunakan ini kepada pasien. Pertanyaan tertutup seperti ini misalnya. Apakah benar Anda adalah ini? Nah, pertanyaan tertutup itu memiliki opsi pilihan ya atau tidak, benar atau salah. Pertanyaan terbuka, ya kan? Pertanyaan terbuka itu bisa menghasilkan jawaban yang lebih panjang, bisa menghasilkan jawaban yang lebih banyak. Misalnya pertanyaannya apa, bagaimana, kenapa, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, kemudian identifikasi pasien menggunakan dokumentasi foto. Nah, dokumentasi foto ini seperti apa? Nah, dokumentasi foto ini kenapa digunakan? Pasti Anda baru dengar ya, jarang sekali ini dilakukan. Nah, dokumentasi foto bisa dilakukan pada pasien yang tidak memiliki ekstremitas, misalnya habis kecelakaan atau apapun, atau mungkin karena amputasi dan lain-lain. Kemudian pasien luka bakar yang sangat luas, ini kan tidak mungkin dipasangkan gelang pasien kan, nggak mungkin dipasang gelang pasien. Yang paling memungkinkan adalah menggunakan dokumentasi, menggunakan foto. Kemudian pasien psikiatri yang tidak memungkinkan untuk dipasang gelang identitas, pasien yang dalam kondisi PK atau perilaku kekerasan atau dalam kondisi masih mengamuk dan lain-lain yang tidak memungkinkan untuk dipasang gelang identitas. Ini foto adalah identifikasi yang paling mudah. Kemudian pasien tanpa identitas, misalnya kita nemu pasien di tengah jalan tidak ada identitasnya, cara menandainya bagaimana? Ya menggunakan foto seperti itu. Kemudian identifikasi pasien menggunakan gelang identitas pasien. Nah, ini kalau misalnya pasien-pasien normal nih. Nah, pasien normalnya bagaimana? Nah, ini tanda di rumah sakit kalian pasti pernah lihat nih. Nah, untuk laki-laki gelangnya itu warna biru muda, untuk perempuan warnanya warna merah muda, ya kan? Kemudian untuk pasien ambigu yang nggak jelas laki-laki atau perempuan atau apapun itu warnanya putih. Kemudian label gelang identitas
berisi apa saja? Nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor rekam medis pasien. Ya, ini adalah identitas pada gelang pasien di rumah sakit. Pasti kalian pernah lihat ini. Komponen-komponennya apa saja kan? Kalau biru muda itu laki-laki, ingat ya. Pink atau merah muda itu perempuan. Yang putih itu pasien yang ambigu. Kemudian labelnya isinya apa saja? Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor rekam medis. Ingat ya. Kemudian untuk pasien atau jenazah yang tidak dikenal, pasien yang dikirim oleh penyidik polisi dengan surat permintaan visum, misalnya mau divisum nih, entah itu habis mendapat perilaku kekerasan atau pasiennya sudah meninggal, ada proses untuk otopsi dan lain-lain, maka identitas pada rekam medis dan gelang identitasnya harus sesuai dengan yang tertera dalam surat permintaan visum. Jadi sesuaikan ya. Misalnya ada nama tua, nyonya atau AN atau bayi, kemudian ada nomor angka ini 14001 misalnya. Nah, 2 digit pertama itu merupakan tahun pelayanan. Tahun 2020 berarti 20 dilaksanakan, dan 3 digit terakhir itu adalah merupakan urut pasien tidak dikenal yang dilayani pada tahun tersebut. Jadi ada berapa nih jumlah pasien yang tidak dikenal pada saat itu, disitulah dituliskan berapa nomornya. Nah, kemudian untuk bayi baru lahir ya kan, pasti kita ada, kalau di ruangan anak nih ada bayi baru lahir, bagaimana cara memasang gelang identitasnya? Menuliskan apa saja. Yang dituliskan apa? Yaitu nama ibunya. Ya, bukan nama bayi, kan bayi baru lahir belum ada namanya. Pasti biasanya nama ibunya, bayi Nyonya Ana misalnya. Dan nomor rekam medis si ibu, ya. Nomor rekam medisnya si ibu. Dalam waktu 24 jam tambahkan nomor rekam medis bayi di gelang bayi. Jadi nanti kan setelah bayi baru lahir pasti nama ibunya kan, rekam medis nama ibunya. Dalam 24 jam pasti diproses tuh nomor rekam medis untuk si bayinya, ya kan? Nah, mungkin kan nama rekam medis ibunya terus, pasti ya nanti rumah sakit akan segera membuatkan rekam medis untuk si bayi. Oke. Kemudian untuk bayi kembar atau baru lahir menggunakan nama ibu, oke. Kemudian nomor rekam medis ibu dan ditambah nomor urut kelahiran. Jadi bisa ditahu kan siapa yang duluan lahir, siapa yang duluan brojol, kemudian di situ bisa kita lihat mana kakak mana adiknya. Oke, itu untuk identifikasi pasien dengan mulai dari jenazah, kemudian pasien yang tidak diketahui, bayi baru lahir, bahkan bayi yang kembar sekalipun. Kemudian selanjutnya, kapan melakukan identifikasi pasien? Nah, kapan saja? Nah, ini dia ada poin-poinnya. Kapan sih kita melakukan identifikasi pasien? Yang pertama, sebelum memberikan obat. Ada kan 6B. Sebelum memberikan obat, perawat harus menanyakan kembali, identifikasi kembali pasiennya benar apa enggak, obatnya benar apa enggak. Seperti itu ya. Prosedurnya seperti apa untuk pasien ini. Kemudian, sebelum pemberian produk darah, pada saat mau transfusi darah, apapun itu produk-produk darah, pasien harus dicek kembali bagaimana kadaluarsanya, kemudian bagaimana pasiennya benar apa enggak, produk yang mau diberikan ke pasien itu benar apa enggak. Itu ya, ingat ya. Kemudian sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk keperluan pemeriksaan. Jadi jangan ada lagi kasus-kasus di rumah sakit salah ngambil darah pasien. Mau ngambil pasien A, malah ke pasien B. Harus benar-benar diidentifikasi, benarkah pasien ini membutuhkan pemeriksaan darah lebih lanjut sehingga tidak ada terjadi kesalahan pengambilan spesimen. Kemudian sebelum memberikan perawatan atau prosedur pelayanan, pokoknya sebelum ngasih tindakan keperawatan apapun tindakannya, identifikasi dulu bener nggak orangnya. Makanya tanyakan dulu kan namanya, jenis kelamin, nomor rekam medis, pastikan itu. Kemudian sebelum pemberian diet makanan pasien, ya kan, 5 komponen ini sangat penting untuk diidentifikasi sebelum diberikan. Semuanya sebelumnya, sebelum pemberian obat jangan sampai sudah diberikan baru diidentifikasi, yang seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar identifikasi dulu, namanya benar, jenis kelaminnya oke sesuai, nomor rekam medis sesuai, bahkan sampai tanggal lahir. Ya kan? Itu harus benar-benar sesuai, baru diberikanlah tindakan-tindakan yang ada di 5 poin ini. Oke. Lanjut lagi, masih terkait identifikasi pasien. Nah, di sini ada identifikasi pasien beresiko. Ya, poin ini ya.
Nah, identifikasi pasien beresiko di sini ada berapa warna nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 klip warna yang dipasang di gelang, ya, di gelang identitas. Nah, di gelang identitas ini kalian bisa melihat warna, karena kalian pasti pernah melihat nih warna gelang pasien. Yang pertama ada klip warna merah. Misalnya pasiennya laki-laki, warnanya kan biru muda kan. Nah, di situ akan ada diselipkan klip warna. Untuk menandakan apa? Ini menandakan seperti ini nih. Yang pertama, klip merah itu untuk pasien dengan risiko alergi. Gitu kan? Kalau misalnya di gelang pasien, identitas pasien tersebut ada klip merahnya, oh ini kita bisa identifikasi nih, atau siapapun tenaga kesehatan akan melakukan tindakan, dia memiliki risiko alergi kalau warna merah. Kalau kuning, dia pasien dengan risiko jatuh. Ini biasanya ada di pasien lansia, ada pasien yang dengan bergelisah, atau pasien bayi atau anak-anak, pasien risiko jatuh. Kemudian klip ungu itu pasien DNR atau do not resuscitate. Kalau klip pink, pasien dengan keterbatasan ekstremitas. Kalau ada pinknya ya, berarti pasiennya memiliki keterbatasan ekstremitas. Kemudian kalau abu-abu apa? Pasien dengan pemasangan implan radioaktif. Jadi kalian harus ingat warna-warna ini nggak bisa kalian lupa, ini harus kalian ingat supaya proses perawatan atau proses tindakan yang kita berikan terhindar dari resiko dengan beridentifikasi pasien dengan benar. Ini adalah kode-kode untuk memudahkan tenaga kesehatan mengidentifikasi pasien. Oke ya, clear ya, ini harus diingat ya. Tadi yang terkait kapan melakukan identifikasi, kemudian bagaimana identifikasi ke pasien, mulai dari pasien yang normal, jenazah, bayi, sampai bayi kembar. Terus diingat baik-baik. Kemudian setelah itu ada lagi identifikasi pasien berisiko terkait pasien yang tidak dapat dilakukan pemasangan gelang risiko, seperti pada pasien luka bakar tadi kan. Dan pasien yang luka bakar luas, apalagi hampir seluruh badan, pasien psikiatri yang tidak kooperatif, gaduh, gelisah, dan pasien tanpa anggota gerak, maka diberikan berupa stiker sesuai warna gelang. Jadi stiker ya, dengan ditempel pada halaman depan status pasien. Dia ada stiker dipasang di statusnya. Kalau misalnya masih pakai manual ya, kalau misalnya sudah pakai teknologi bisa jadi berupa foto, kemudian dilihat di sistem tersebut. Oke. Nah, apa yang harus dipastikan dalam proses identifikasi pasien? Yang pertama, ada dalam setiap lembar dokumen pasien di rekam medis. Di rekam medis itu harus ada. Setiap lembar dokumen pasien pasti ada nomor RM-nya, harus ada nama-namanya. Pasti di setiap lembar rekam medis tuh ya ada nama, jenis kelamin, nomor rekam medis, dan lain-lain. Itu data awal di atasnya harus ada setiap halaman rekam medis. Kemudian ada di setiap cairan parenteral atau obat makanan berupa darah yang diberikan. Jadi setiap ada cairan apapun atau makanan yang mau diberikan ke pasien ada identitasnya, ada namanya, ada jenis kelamin sama rekam medis, itu harus ada. Kemudian ada dalam botol susu, botol makanan cair, tempat makanan pasien. Jadi setiap tempat makanan nih, bagian gizi, untuk saat memberikan pasti ada namanya, ada nama, nomor rekam medis, dalam bentuk stiker kan ditempelin tuh, biasanya bisa kelihatan namanya siapa, jenis kelamin, nomor rekam medisnya apa, diberikan ke pasien mana, seperti itu. Makanya identitas pasien ini harus ada di setiap jenis-jenis ini. Jadi, pertama apa? Lembar rekam medis itu setiap halaman harus ada. Kemudian apa? Di setiap cairan yang akan diberikan ke pasien harus ada identitasnya, clear ya. Kemudian tempat makanan atau botol susu ataupun wadah makanan yang diberikan kepada pasien itu harus ada, nggak boleh nggak ada, itu sudah standarnya. Oke, itu yang pertama terkait identifikasi pasien, itu yang paling penting ya. Jadi tadi kalian harus ingat apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian setelah kalian paham itu, lanjut ke
IPSG yang kedua, International Patient Safety Goal yang kedua. Yang kedua itu apa? Ya, kita bisa melihat di sini meningkatkan komunikasi yang efektif. Ada banyak sekali di sini, nanti saya akan bahas. Dalam meningkatkan patient safety, salah satunya menggunakan komunikasi yang efektif. Semua tenaga kesehatan saat, apalagi perawat ya, saat menerima instruksi, telepon, lisan, apapun itu harus dituliskan. Pesan lengkap yang disampaikan pengirim di catatan perkembangan pasien terintegrasi, ada namanya CPPT. Ya, apa saja yang harus ada di dalam catatan tersebut? Misalnya nih, kita sedang menjaga pasien jaga malam, kemudian dokternya tidak ada, sementara pasien tersebut membutuhkan tindakan atau pemberian obat segera, perawat melalui telepon mengkonfirmasi kepada dokter terkait apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat dokter memberikan instruksi apapun itu, kalian harus catat apa saja itu tanggal dan jam pesan diterima. Tanggalnya harus jelas ya, jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, dokter ini memberikan apa pesannya, isi pesan secara lengkap harus ditulis dengan detail. Kemudian nama pemberi instruksinya siapa, dokter siapa. Oke, dalam kotak stempel konfirmasi nanti akan ada di kotak-kotaknya. Kemudian penerima pesan membubuhkan stempel konfirmasi. Penerima pesan berarti kita ya, sebagai penerima pesan, misalnya kita sebagai perawat. Di sebelah kanan catatan instruksi. Jadi ada stempel dari pengirim pesan, pemberi pesan, kemudian ada stempel si penerima pesan, kemudian nama penerima pesan, kita sebagai nama penerima pesannya. Kemudian setelah kita catat semuanya, membacakan kembali instruksi lengkap tersebut kepada pemberi pesan. Ya kan, kita bacakan kembali nih untuk mengkonfirmasi benar nggak yang kita tulis ini. Kita bacakan kembali kepada pemberi pesan. Nah, itu namanya konfirmasi ya, jangan sampai ada salah persepsi atau salah tulis nih. Nah, setelah dibacakan kembali, pemberi pesan mengkonfirmasi isi pesan yang disampaikan oleh penerima tadi. Oh ya, benar, itu yang saya maksud, gitu ya. Jadi itu untuk menghindari miskomunikasi atau misinformasi. Nah, setelah mengatakan ya benar, pemberi instruksi menandatangani dan menulis tanggal dan jam. Oke ya, pemberi instruksi menulis tanggal dan jam penandatanganan dalam kotak stempel konfirmasi dalam catatan perkembangan terintegrasi dalam waktu 1x24 jam. Misalnya dia belum datang pada saat itu, oke, beberapa jam kemudian atau mungkin paginya dia datang, tanda tangan terkait apa yang sudah diinstruksikan tadi. Seperti itu ya, 1x24 jam batas waktu, yang nggak boleh lebih, itu standarnya. Nah, bagian yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif, terutama bagi perawat ataupun sampai sesama tenaga kesehatan. Ini yang biasa dilakukan oleh perawat dari dinas pagi, dinas siang, atau pergantian shift. Nah, kita harus menggunakan teknik SBAR. Apa itu SBAR? Kita bisa lihat di sini. Nah, apa saja yang dilaporkan dalam SBAR? Yang dilaporkan adalah pasien dengan kondisi kritis, pasien yang memiliki hasil nilai kritis pemeriksaan penunjang, kemudian pasien dalam pengobatan yang memerlukan pengawasan khusus, kemudian kondisi yang memerlukan monitoring ketat. Itu yang harus benar-benar menjadi fokus atau menjadi perhatian utama pada saat proses operan. Nah, di S itu apa? S itu situation, yang disampaikan ya, situation. Yang pertama, situation itu bagaimana melaporkan situasi pasien, meliputi nama pasien, ya kan, umur, lokasi, di ruangan apa, kemudian masalah yang ingin disampaikan, masalah pasiennya bagaimana, kemudian tanda-tanda vitalnya pada saat itu, kemudian kekhawatiran petugas terhadap kondisi pasien itu harus disampaikan. Kekhawatirannya bukan serta-merta kita hanya khawatir berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data yang sudah terkumpul di pasien. Itu yang harus disampaikan. Kemudian ada background. Background apa? Menyampaikan latar belakang atau masalah pasien sebelumnya. Ya, menyampaikan latar belakang atau masalah pasien sebelumnya.
Kemudian assessment, menyampaikan penilaian terhadap kondisi pasien dengan menyampaikan masalah saat ini. Oke, jadi clear ya, menyampaikan penilaian terhadap kondisi dan menyampaikan masalah saat ini. Kemudian R-nya recommendation, seharusnya diapain sih pasien ini. Menyampaikan rekomendasi berupa saran, pemeriksaan tambahan, dan perubahan tata laksana jika diperlukan. Itu adalah konsep dari SBAR. Nanti akan saya beri latihan untuk menentukan mana yang situation, mana background, mana assessment, mana recommendation. Itu harus clear pada saat penyampaiannya nanti. Nah, ini adalah pelaporan hasil kritis tes diagnostik. Tadi kan komunikasi ada dua kan, bagaimana komunikasi yang efektif, kemudian pelaporan hasil kritis tes diagnostik. Oke. Terkait pelaporan hasil kritis tes diagnostik, nilai hasil kritis adalah hasil pemeriksaan diagnostik penunjang yang memerlukan penanganan segera. Misalnya habis diperiksa USG apapun itu, lab dan radiologi, ada hasil yang harus segera dilaksanakan, harus segera dilaporkan. Misal dirawat inap nih, nama dokter yang meminta pemeriksaan lab atau radiologi tercantum dengan jelas beserta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, itu pelaporannya. Kemudian dirawat jalan, nama pasien, keluarga pasien atau pelaku rawat, caregivernya tercantum dengan jelas di formulir permintaan pemeriksaan lab, radiologi serta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, ini adalah identitas yang harus ada atau pelaporan yang harus ada di pemeriksaan kritis tes diagnostik. Nah, apa saja hasil lab tes diagnostik yang bisa dikatakan hasil kritis? Nih, nilai-nilai kritis pemeriksaan laboratorium kimia. Kalian bisa melihat di sini. Bilirubin, glukosa, potasium nih, misalnya nilai kritis pemeriksaan kimia newborn ya, pada anak nih, anak baru lahir. Lihat bilirubin, nilai bilirubin, sampel yang dibutuhkan apa, serum atau plasma dan lain-lain. Batas bawahnya itu nggak ada, batas atas itu 15. Kalau angka bilirubinnya di atas 15, otomatis itu sudah di atas angka ambang batas atas ya, itu sudah kritis. Kemudian glukosa untuk bayi baru lahir di bawah 30 itu bahaya, di atas 325 apalagi itu sudah kritis. Kemudian potasium di bawah 2,8 bahaya, di atas 7,8 itu berbahaya. Kemudian nilai kritis pemeriksaan kimia anak, ada glukosa, laktat, bilirubin total. Untuk glukosa normalnya itu 45 sampai 445. Di bawah 46 itu berbahaya, di atas 445 itu berbahaya. Oke, kemudian ada laktat di bawahnya nggak ada, batas atas 4,1. Di atas 4,1 berbahaya. Itu kritis. Kemudian nilai kritis pemeriksaan kimia dewasa nih, dewasa ada laktat, ada potasium atau kalium. Kalian bisa lihat di sini kan nilai-nilai normalnya, batas bawah sama batas normal, batas atasnya. Nah, ini kalau untuk laktat di atas 3,4 berbahaya, kalau potasium 2,8 sampai 6,2 itu ambang normalnya. Nah, untuk hematologi ini ada hematologi, ada hemoglobin dewasa, normalnya berapa hemoglobin dewasa, batas bawahnya 5, batas atas 20. Ya, normalnya. Hemoglobin bayi 5 sampai 25. Hematokrit 20 sampai 60. WBC 1000 sampai 50.000. Platelet NR sampai 5, seperti itu. Itu adalah nilai-nilai kritis pemeriksaan laboratorium kimia, dan ini harus diketahui atau perawat harus aware terhadap nilai-nilai kritis pemeriksaan laboratorium kimia. Kita harus benar-benar tahu terkait ambang batas atau nilai-nilai normal dari pemeriksaan laboratorium. Oke, ini nilai kritis pemeriksaan radiologi. Misal pada sistem saraf pusat ada perdarahan cerebral, kemudian tumor otak, stroke akut, fraktur depresi pada tengkorak, fraktur tulang belakang, kompresi sumsum tulang belakang. Itu untuk sistem saraf. Kondisi-kondisi kritisnya seperti itu. Kalau untuk leher, kondisi kritisnya seperti apa? Ada epiglotitis, peradangan pada epiglotis, kemudian diseksi arteri karotis,
Kemudian critical carotid stenosis, itu adalah kondisi-kondisi kritis pada area sesuai dengan area anatomi. Kalau bagian dada gimana? Kalau bagian dada ada kondisi-kondisi yaitu tension pneumotoraks, diseksi aorta, emboli paru, aneurisma pecah atau impending rupture, emphysema mediastinum. Itu adalah kondisi-kondisi kritis. Kemudian bagian abdomen seperti apa? Ada udara bebas di abdomen, ada ischemic bubble, appendicitis, emboli vena porta, volvulus, kemudian perlukaan organ dalam traumatik, kemudian perdarahan retroperitoneal, obstruksi usus. Ini adalah kondisi-kondisi kritis sesuai dengan area anatomi. Kemudian urogenital, ada kehamilan ektopik, abruptio placentae, placental previa menjelang aterm, kemudian torsio testis atau varium, kemudian kematian fetus. Itu adalah kondisi kritis untuk urogenital. Vaskular, ada DVT atau oklusi vaskular. Untuk secara umum apa? Masalah lokasi pemasangan selang infus, misalnya selang makan pada saluran nafas, NGT. Itu adalah kondisi-kondisi kritis. Oke. Ini nilai kritis pemeriksaan radiologi. Kemudian nilai hasil kritis kardiologi, ada lagi nih kardiologi nih. Kalian bisa lihat di sini hasil EKG dewasa, kemudian tes toleransi latihan dewasa. Untuk EKG, nah ada nanti kalian akan mempelajari ini di sistem kardiovaskuler, bagaimana membaca EKG. Nah, segmen ST elevasi akut, ada gelombang berdekatan 1 mm atau lebih dari 2 mm. Kemudian segmen ST depresi akut, kemudian gelombang berdekatan 2 mm atau lebih. Kemudian ada high grade FV block tanpa alat pacu jantung, kemudian Torsades death point. Ini adalah nilai-nilai kritis pada kardiologi. Ada EKG dewasa, ada tamponade, akut VSD, diseksi aorta, obstruksi, pseudoaneurysm, kemudian ruptur otot papilaris. Ini adalah nilai-nilai kritis pada kardiologi. Kemudian tes toleransi latihan dewasa. Hasil tes yang sangat positif dari tahap pertama protokol Bruce, sangat positif terhadap definisikan mulai tanda ST depresi atau ST elevasi. Begitu seterusnya sampai terdapat abnormalitas pada kardiologi adalah hasil tes kritis. Oke, seperti itu ya nilai hasil kritis kardiologi. Nah, kalau kita sudah menemukan hasil kritis ini, nilai laboratorium, kemudian radiologi, kardiologi, bagaimana mekanisme pelaporan hasil kritis? Ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah mekanisme pelaporan. Ini ada petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas yang merekam EKG, yaitu perawat hasilnya, catat tanggal, jam, nama yang dihubungi, nama penelpon, ruang rawatnya. Oke, ada hasil kritis nih. Hasil kritis penyampaian hasil sesuai SPO, jangan lupa. DPJP dokter penanggung jawab, bila tidak bisa hubungi dokter perawat ruangan. Oke, itu di telepon ya. Kemudian dokter atau perawat menerima pesan, catat pesannya. Nah, ini yang pada pemberi pesannya itu dicatat tanggalnya, catat tanggal ya, jamnya, nama yang dihubungi siapa di sana di ruangan, bisa mau ke ICU. Kemudian hubungi nama penelpon, kemudian ruangan rawatnya kemana. Nah, misalnya diteleponlah DPJP-nya di ruangan ICU. Dokter atau perawat yang menerima pesan harus mencatat nih terkait kondisi pasien. Catat pesannya apa, tanggalnya, jam, nama penelpon, dengan TBAK. Dengan TBAK yang kayak tadi ya, yang pada saat menerima telepon dia harus kembali mengkonfirmasi dan mencatat nama, jam, dan lain-lain. Kemudian PPDS atau perawat ruangan yang menerima pesan 15 menit pertama melapor ke dokter penanggung jawab pasien. 15 menit pertama ya harus melapor. 15 menit kedua DPJP nih harus berespon. Kemudian 15 menit ketiga berarti totalnya ada 45 menit. Divisi atau konsulen jaga, ada konsulen di sana kan, ada dokter konsulen kan, itu harus sudah sampai ke divisi konsulen jaga. Kemudian 15 menit keempat berarti ada 1 jam divisi konsulen jaga.
melakukan ke kepala departemen, direktur on call atau MUDC, direktur medik keperawatan. Itu sudah sampai ke sana, dilakukanlah tindakan. Jadi 1 jam prosesnya. Dari ditanya ini dapat penyampaian pesan sampai ke perawat, ke DPJP, konsulen sampai dilakukan tindakan. Itu 1 jam prosesnya paling lama. Itu mekanisme pelaporan. Nah, ini mekanisme pelaporan. Tadi ada 15 menit keempat, menghubungi konsulen jaga yang bertugas. Bila belum berhasil juga maka dapat menghubungi urutan pimpinan sebagai berikut: kepala departemen, kepala MUDC, dan lain. Itu dirawat inap. Kalau dirawat jalan bagaimana? 15 menit keempat, menghubungi konsulen jaga yang bertugas. Bila belum berhasil juga maka dapat menghubungi urutan pimpinan berikut: kepala departemen, direktur medik, dan keperawatan. Itu fungsi dari atau mekanisme pelaporan. Dokter yang dilaporkan tentang nilai kritis yang perlu diwaspadai tersebut bertanggung jawab terhadap interpretasi hasil dan pengambilan tindakan terhadap pasien. Bertanggung jawab tetap dokter ya, untuk terkait kondisi-kondisi kritis pada pasien tersebut. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk IPSG 1 dan 2 saya rasa videonya cukup dulu. Saya akan berikan beberapa latihan untuk menentukan bagaimana sih untuk mengevaluasi pemahaman kita terkait bagaimana proses identifikasi dan komunikasi dengan benar. Oke ya. Video selanjutnya akan saya buat terkait IPSG ketiga, meningkatkan keamanan obat high alert. Kemudian IPSG 4, 5, dan 6. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.